Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fikih wa rabi'uha dawamul udhri. Adapun yang keempat daripada syarat-syarat jamak taqdim yaitu dawamul udhri, masih adanya udhur. Ay baqa'us safar, yakni masih adanya pelayaran. Ilal ihrami, sampai takbiratul ihram. Bisaniyati, dengan salat yang kedua. Fala yushtaratu dawamuhu ila tamamiha. Baik, falau aqama, falaqama. Baik, begitu. Terus walau aqama fi asniha, terus baik, lam yadurra. Baik, kita ikutin itu dulu. Jadi warabi'uha dawamul udhri, adapun yang keempatnya yaitu masih adanya udhur. Ay baqa'us safar, yakni masih adanya pelayaran. Ilal ihrami, sampai takbiratul ihram. Bisa niati, dengan solat yang kedua. Terus falau aqama fi asna'iha, terus lam yadurra, maka jikalau mukim oleh seseorang fi asna'iha, pada tengah-tengahnya salat yang kedua, maka tidak mengapa. Terus baik, kurang berarti betul. Fala yushtaratu dawamuhu ila tamamiha, begitu ya. Baik, kitab saya kurang, yang murah kitab saya. Baik, falau aqama fi asna'iha lam yadurra, baru fala yushtaratu ya. Padahal kitab cetakan Arab nih, murah juga. Fala yushtaratu dawamuhu ila tamamiha, maka tidak dipersyaratkan oleh masih adanya safar atau udhur, ila tamamiha, sampai sempurnanya salat yang kedua. Falau, terus falau aqama qabla aqdi saniyati, gitu ya. Fala jam'a, maka jikalau mukim ia sebelum jadinya salat yang kedua, maka tidak ada jamak. Terus wa in safara aqibal iqamati, gara-gara kurang tuh, terganggu di sayanya, takut salah lagi. Wa in safara aqibal iqamati li zawalis sabab wa huwa safar
fayata'ayyanu ta'khirus salati ila waqtiha, dan jikalau bepergian belayar oleh seseorang sesudah niat muqim li zawalis sabab misalnya wa in safara aqibal iqamati, sekalipun berlayar atau bepergian ia sesudah niat muqim li zawalis sabab, karena hilangnya sebab, wa huwa safar, yaitu sebabnya adalah bepergian jauh. Fayata'ayyanu takhirus salati ila waqtiha, maka fardu ain tertentu oleh menunda solat yang kedua ila waqtiha, sampai waktunya solat yang kedua. Wa innama yushtaratu baqa'us safar liyuqarinal udhrul jam'ah, hanya saja dipersyaratkan oleh masih adanya pelayaran agar menyertai oleh udzur akan jamak. Wa illam yuqarin aqadal ula, kalau tidak menyertai oleh udzur maka jadi oleh solat yang pertama saja. Kama law syara'a fid dhuhri masalan bil baladi, sebagaimana jikalau memulai ia pada solat duhur umpamanya di negerinya, wa huwa fi safinatin, padahal dia yaitu di dalam kapal laut, fasaratis safinatu, lalu berjalan oleh kapal laut, fanawal jam'a fi asna'is salatil ula, maka niat ia akan menjamak di tengah-tengah solat yang pertama, fayasikhu, maka sah oleh jamaknya. Wa kadza yushtaratu baqa'u waqtil ula ila aqdi tsaniyati, dan seperti ini dipersyaratkan oleh masih adanya waktu solat yang pertama ila aqdi tsaniyati, sampai jadinya solat yang kedua. Wa in kharaja fi asna'iha, sekalipun keluar ia di tengah-tengah solat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Ini ngaji terakhir ya? Enggak ketemu lagi? Masih panjang ya? Waduh, neranginnya gimana ya? Segini dulu dah. Enggak apa-apa dah. Gitu. Segini aja. Kalau ditamatin takut kiamat. Gini dulu dah. Saudara, malam hari ini kajian kita masih meneruskan aturan solat jama' taqdim, aturan solat jama' taqdim. Solat jama' sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim riwayatkan hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kata Sayyidina Mu'adz, kami para sahabat keluar bepergian jauh pada meletusnya perang Tabuk antara Madinah dan Mekah. Tabuk dulu ada Jabal Magnet gitu, itu di Tabuk begitu. Mobil didiamin aja jalan gitu. Kita pada di rumah juga ada, diam aja kitanya jalan pakai remote, bisa juga gitu. Waktu perang Tabuk, Nabi sholat dohor asar di jama', maghrib bisa di jama'. Begitu. Jama' ini adalah rukhsah, kelonggaran agama.
Kemarin udah diterangin panjang pertemuan sebelumnya bahwa syarat supaya jamak takdim sah, artinya syarat supaya asar ini jadi asarnya ditarik di dohor yang semula belum waktunya, gara-gara niat itu jadi diperbolehkan ditarik. Itu namanya jamak takdim. Ada 4. Malam hari ini kita memasuki syarat yang keempat, padahal panjangnya ada 6 kata Syekh Nawawi itu. Jadi masih belum kelar juga. Mana syarat yang keempat supaya sholat asarnya ditarik di zuhur bol atau isaknya ditarik di maghrib boleh? Syaratnya dawamul udhri, masih adanya sebab kebolehan. Disebut di sini masih adanya udzur. Udzur itu apa sih? Sebab kebolehan. Apa sebab kebolehan? Masih musaf. Nah gitu aja biar gampang. Gitu. Yang keempat masih musafir. Apa itu masih musafir? Begitu tuh belum kelar sholat bepergian itu sampai takbir sholat yang kedua, belum nyampe daerahnya sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Begitu, belum nyampe daerahnya, belum niat mukim daerahnya. Contoh, kita mau jamak takdim, contohnya pakai apa? Kapal laut. Ya, kapal laut kita udah sholat duhur lagi ya di laut ya, kapal kan enak. Begitu, baru juga kelar sholat duhur, baru salam, udah mendarat Tanjung Priok, namanya udah habis musafirnya, udah di kampung halamannya, udah nyampe Jakarta, ibarat orang Jakarta. Begitu, udah nyampe. Kalau udah nyampe Tanjung Priok, belum takbir sholat asarnya, belum gitu, belum takbir udah nyampe. Berarti dengan udah nyampe udah habis uzurnya, berarti asarnya kagak boleh dijamak, kudu ditaruh di waktu yang sebenarnya, yaitu di waktu asar, gara-gara udah habis pelayarannya. Begitu. Kalau udah nyampe rumah nggak bisa. Mau jamak takdim gitu, mau jamak takdimnya nyampenya, pengen jamak takdim nyampe mana ya mistik gitu, mau jamak takdim nggak bisa, baru dohor doang. Kalau di kapal laut enak nyontoinnya kali ini, kalau mobil kan nggak bisa, dia kudu berhenti nyampe mistik dia sholat, nggak bisa karena udah Kalau mau kita pengen jamak takdim, soalnya masih di Bekasi, begitu, karena belum habis perjalanan. Makanya tafsirnya kata Syekh Nawawi, baqaus safar, kudu masih ada safar, kudu masih musafir, status kitanya belum mukim, belum nyampe, belum habis.
sampai takbiratul ihram sholat kedua, mananya sholat asar kalau contoh tadi, atau sholat isya. Sholat isya. Sholat isya. Begitu. Jadi di samping jama takdim tuh kudu mengawali sholat duhur dulu atau maghrib, kudu niat jama saat sholat pertama, bisa dur bisa maghrib, kudu mualat, juga kudu masih ada musafir. Kalau udah habis nggak bisa. Kalau udah habis ini tergantung apa niat dihabisin. Kalau contoh mau mukim, tadinya mah dia adalah mau ke Lampung, ke rumah saudaranya, mau ke Lampung. Pas sampai Jakarta baru 2 hari, kan masih boleh, baru 2 hari mampir doang, 4 batasnya. Akhirnya Jakarta aja dah, begitu. Itu namanya udah habis perjalanannya, maka enggak boleh lagi ada jamak, karena sebabnya enggak ada. Sebab dibolehkannya itu masih dalam perjalanan. Kalau udah habis berarti tidak ada sebab kebolehan. Belum berangkat sholat jamak, ini mau berangkat deh ke Jawa Timur, berangkat saya habis dohor, ya udah sodor aja jamaah masar di Al-Akhyar, boleh nggak? Kenapa? Belum ada sebab kebolehan, belum berangkat, kudu di perjalanan. Kalau sudah naik kereta lah kan kagak bisa balik lagi, kereta kan gak bisa mundur enggak ya kan. Udah dah, biarin yang ketinggalan mah, begitu, telepon aja, tuh namanya udah musafir dia. Bagaimana kalau kemudian kita, ini mencontoh kalau di mobil rada repot, yang enak nyontoinnya pakai kapal laut. Bagaimana kapal laut? Waktu takbir ihram sih masih di tengah-tengah Lampung atau masih di Banten, begitu istilah orang Betawi, begitu, dari Tanjung Pinang, begitu. Ya, pas udah takbir, udah dapat sholat serakaat asar, nyampe Tanjung Priok. Ini bagaimana? Nggak apa-apa, terusin jadi. Kenapa? Karena batasnya takbiratul ihram. Ini penentu, jadi enggak. Kalau waktu takbir sholat asar masih musafir, jadi kalau waktu takbir sebelum takbir sholat asar udah habis, kagak jadi, kudu pada waktunya. Bagaimana kalau udah serakaat? Udah serakaat berarti udah takbir belum? Udah. Falau aqama fi asna'iha lam yadurrah. Kalau dia udah mukim itu biar gampang, udah nyampe. Kalau naik kapal laut tuh di tengah-tengah sholat, mananya udah takbiratul ihram, lam yadurrah, kagak ngapa. Terus namanya kadongan. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafin kalau udah kadongan, apa yang tidak dimaafin di permulaan, begitu. Udah kadongan. Apakah jadi syarat kudu kelar sampai salam sholat kedua? Fala yushtaratu dawamuhu ila tamamiha. Kagak jadi aturan kudu masih musafir sampai salam sholat kedua, enggak, takbir doang patokannya. 2 rakaat nyampe, enggak ngaruh, enggak ngaruh. Ini paham nggak ini? Kalau nggak paham saya ulang-ulang, begitu.
Jadi syarat yang keempat nih masih musaf sampai kapan? Sampai takbir sholat kedua. Kalau udah lewat takbir terusin jamannya jadi gitu. Kalau belum takbir enggak jadi. Kalau enggak jadi pada waktunya. Itu makna lanjutannya, falau aqama qabla aqdis saniyati fala jam'a. Kalau dia mukim maknanya udah habis sebelum jadi sholat yang kedua. Kapan jadinya? Takbir. Sebelum takbir udah nyampe, fala jam'a, kagak boleh jama', kagak jadi asarnya, kudu dikerjakan di waktunya. Tapi masanya pas udah nyampe Tanjung Priuk, nggak boleh berdampar di Tanjung Priuk karena masih banyak kekacauan, mau langsung lanjut aja ke Surabaya. Tapi udah nyampe. Wa in safaro akibal iqamati, sekalipun dia ke Surabaya sesudah nyampe tuh kagak boleh juga jam. Kenapa? Udah nyampe, kan jalan lagi, tapi masalahnya udah nyampe. Kalau udah nyampe nggak bisa diputer-puter. Jadi gara-gara pas nyampe, pas sholat itu udah nyampe, begitu nyampe diputer kapalnya biar kagak nggak jadi. Ini namanya ngakal gitu, nggak bisa. Singkatnya, dua sholat ini kudu dalam keadaan musafir. Batas minimal jadinya takbir sholat kedua, enggak mesti sampai salam, enggak mesti begitu. Kenapa kagak boleh jamaah? Kalau sebelum takbir sholat kedua, lizawalis sabab, karena sudah kagak ada sebab yang membolehkan. Apa itu sebabnya? Wahwa safar, ya bepergian, udah mukim. Maka udzur tuh artinya sebab. Sebab tuh artinya masih dalam belum atau belum niat mukim. Walaupun belum nyampe, kalau udah mukim udah habis. Contoh, kita mau ziarah Wali Songo, begitu nyampe Cirebon, banyak wali juga di Cirebon ya kata kita. Jadi muter-muter Cirebon aja di situ tuh, udah 2 hari, sampai 4 hari. Di Cirebon 4 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pengen jamaah, kagak boleh. Uang udah habis. Gitu. Kalau udah 4 hari tinggal di kampung itu, udah bisa nyari janda. Bener gak Bang Adi? Tuh begitu. Gimana ya? Udah 4 hari. Jadi kalau udah 4 hari udah habis. Ada kawan kita dapat proyek di Kalimantan, orang Jakarta. Jamaah mulu 3 bulan, ya kagak begitu. Batasnya 4 hari, itu juga kalau mau pergi lagi, begitu. Tapi kalau nggak pergi lagi, kayak anak pondok dari Lampung, nyampe Darun Najah, ya udah habis, gitu. Karena emang udah dari rumahnya niatnya habis di situ. Walaupun udah sehari, nggak betah, pulang aja lagi, nggak bisa. Emang udah niat mukim, namanya udzurnya hilang. Al hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu berputar mengikuti alasan ada atau tidak. Hukum
Bila kemudian udah nyampe sebelum takbir sholat kedua, fayata'ayyanu ta'khirus sholat ila waktiha, maka fardu ain tuh tak dapat tidak tuh bahasa Betawinya kudu sholat yang kedua ditunda sampai waktunya masuk. Sholat kedua ini apa nih? Asar atau isya. Begitu. Nunggu sampai waktunya. Sampai waktu. Begitu juga kita sama. Dibalik nih. Saya mau balik. Kita udah jamak takdim dari Cianjur di puncak. Kita pikir macet jalanan, jadi biasanya sih nggak nyampe. Udah nyampe rumah tuh kira-kira jam 4 atau setengah 5 begitu. Ini kebetulan jalannya lancar, bersih banget kata dia. Tumben nih tuh, emang biasanya macet, maka ketemu lancar tuh baru alhamdulillah tumben begitu. Jadi kental ketemu macet tumben nih kapan normalnya. Jadi nyampe rumah 2:30. Udah jamak kita di puncak dari Cianjur, di Gadog udah jamak. Ada masjid di Gadog tuh, masjid apa namanya ya? Ya begitu aja dah. Udah jamak, pikir kita macet kan, lancar. Nyampe rumah 2:30. Kita udah sholat duhur belum? Udah asar? Udah. Asar udah. Dengar di masjid 3:04 Allahu Akbar, bangga sholat. Gua udah tadi. Nggak bisa. Iya, karena kita udah nyampe sholat yang kedua belum masuk waktunya. Tapi kalau dengar ada asar di jalanan, nyampe rumah lah jam 4, enggak perlu sholat lagi. Untuk yang kedua, Anda yang mau sholat lagi ada, silakan. Gitu. Jangan nyampe 2:30 enggak sholat. Gua mau udah, enggak bisa begitu. Ente sudah enggak ada habis. Hah? Sembahyang lagi. Iya. Iya. Sampai Jakarta belum asar. Iya itu dia tadi tuh. Tuh iya, barusan tuh. Begitu. Iya siap. Kayak begitu. Wajib ulang. Karena udah habis uzurnya. Kenapa kudu ada syarat keempat? Wa inna ma yushtaratu baqa'us safar liyuqarinal udrul jam'ah. Masalahnya syarat keempat ini terhitung supaya sebab itu berbarengan dengan kebolehan jamak. Karena bolehnya jamak gara-gara bepergiannya gak ada berarti kagak ada. Gitu. Bagaimana kalau enggak berbarengan? Ya sholat yang kedua yang kagak jadi. Yang pertama, iya jadi. Kenapa emang? Iya, udah waktunya masuk. Jamak boleh. Jamak doang nih. Qashar ya ntar. Kita lagi ngomongin jamak doang. Ntar belum kelar. Karena ada 4. Boleh jamak doang, boleh qashar doang, boleh normal, tamam, boleh juga jamak plus qashar. Ya ntar lah dilihat begitu. Bandingannya kama law syara'a fi dzuri masalan bil baladi. Waktu memulai sholat duhur itu berarti memulai takbiratul ihram. Mulanya sholat dari
takbir. Waktu sholat duhur masih di Tanjung Priuk. Waktu Allahu Akbar. Begitu, naik perahu nih. Gitu. Akhirnya jalan. Baru 2 rakaat duhur. Lalu kemudian kita niat jama'. Saya jama' aja dengan asar. Jadi enggak? Kenapa? Hah? Iya. Udurnya ada. Dan aturan jama' takdim enggak mesti niatnya bareng sama takbir. Catatan niatnya kudu masih dalam sholat yang pertama. Begitu. Itulah kamalau syara'a fi dhuhri. Sebagaimana andai ada orang memulai sholat duhur masih di kotanya, dalam naik kapal laut, masih di negerinya, artinya belum musafir, masih di negerinya. Begitu belum musafir, itu mau pulang ke Jawa, dia sholat jama' di mana? Di stasiun Bayoran. Kan mau pindah Jatinegara ya kan, mau ke Jawa. Dari Bayoran langsung ke Jawa ada nggak sih, man? Nggak ada. Kudu ke Tanah Abang dulu. Nggak ada. Hah? Ke Cipulir? Kok Cipulir? Iya, naik kereta. Nggak ada. Jadi di mana Senen? Gambir. Ah, baik. Kan kita nyampe no dari Al-Akhyar, nyampe ono stasiun gitu. Gua kan musafir, kagak, masih di kampungnya. Begitu. Cuman udah berangkat dari tapi masih masih di kampungnya. Begitu, masih di kampungnya. Itu mau sampai situ ada ketemu temennya. Udah mau kemana? Gua mau pulang ke Jawa. Ini teman kita lagi mau bagi duit 3 juta. Ongkos ke Jawa cuma 500. Kapan? Besok. Gua gak jadi dah. Masih di situ masalahnya. Tapi kalau udah nyampe jalan mah bagi duit, ya kagak bakal mundur dia. Udahlah, lu ambil deh. Begitu. Namanya udah musaf. Ini mau namanya belum begitu. Kama law syara'a fi dhuhri masalan, sebagaimana memulai ia pada saat duhur umpamanya di kotanya, wa fi safinatin, dia naik kapal laut, jalan tuh kapal baru juga. Kan gak mungkin kalau kapal udah jalan mau mundur lagi, kan begitu. Belum rapi salam, niat jama' takdim fayasihus sah. 4, 5 wa kadza yustaratu baqa'u waqtil ula ila aqdi saniyati wa in kharaja fi asna'iha. Keempat, dipersyaratkan waktu sholat yang pertama kudu masih ada sampai takbir sholat yang kedua. Ini mau jama' takdim nih. Ingat, yang kelima jama' takdim kudu masih ada waktu sholat pertama ampe takbir sholat yang kedua. Ingetin contohnya nih, kita mau jama' takhir, kata kita kayaknya nggak nyampe kalau jama' takdim. Ngelihat perjalanan di tol nih kayaknya parah. Lah jama' takhir aja. Hei jama', niat jama' takhir ya. Gitu. Tadinya niat jama' takhir. Jama' takhir walaupun syaratnya belum ada nih, tapi kalian contohnya harus ke situ masalahnya. Kita jama' takhir aja. Ternyata setelah macet ini nggak lama lagi terurai. Jadi nyampe rest area kira-kira tengah tiga, asar jam 3 biar gampang begitu. Jadi tengah jam lagi asar. Dengan tengah 3 ini buat sholat dohor sama asar cukup nggak? Cukup. Tapi kita tadi niatnya apa? Jama' takhir. Kata kita di tengah 3 masih cukup kayaknya. Kita jama' takdim aja dah.
nggak apa-apa, karena waktunya masih ada, begitu. Tapi kalau waktunya nggak ada, nggak bisa. Kita niatnya jamaah takdim, dan kita jamaah takdim aja, jangan jamaah takhir. Ternyata macet, nggak dirubah juga sama kita, karena nggak ngaji. Jamaah takhir aja, udah kadongan niat jamaah takdim dah, begitu. Ternyata nyampe rest area jam 3 kurang 5 menit, kan asarnya jam 3. Kira-kira nih sholat nih cukup nggak ini? Untuk 2 sholat nih kagak. Baru juga salam sholat dohor, udah asar. Ini jamanya nggak jadi, asar ini jadi qadha gitu. Artinya bukan jamaah, begitu maksud saya. Jamanya kagak jadi, asar kudu sholat asar, sebab syaratnya sudah habis, nggak ada. Karena syarat kelima masih ada waktu sholat pertama. Apa sholat pertama tuh? Duhur atau maghrib, sampai jadi sholat kedua. Jadinya kapan? Jadinya takbir. Mulai itu takbir. Bagaimana kalau udah keluar? Baru juga 3 rakaat tuh sholat asar jamaah doa, ada nasar, nggak apa-apa, karena jadinya dengan terusin aja. Jangan udah 3 tiba-tiba asar nih, apa sebatannya, nggak usah terusin, karena masih ada waktu sholat pertama sampai takbir aja deh, jangan ngomong jadi. Bingung kalau jadi mau ya saya robah nih bahasanya, ini namanya juga bahasa kitab. Sampai jadi tuh maksudnya sampai takbir sholat kedua, sampai takbir masih dohor, begitu, masih dohor. Ukurannya di takbir. Kalau cara kita orang kampung nih nggak pakai kitab, ukurannya sampai selesai salam kedua, tuh cara kampung. Yang penting dari sholat dohor sampai sholat asar nih kudu rapi sebelum asar. Tapi realnya bukan begitu, takbirnya catatannya gitu. Walaupun 2 rakaat tuh baru asar, udah keasaran terus karena patokannya takbir. Paham nggak? Ya segini kalau udah paham. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini saya nggak minta ada pertanyaan, saya minta takodomin ayah, su'ul khotimah mau terakhir tapi nggak saya ini lagi pusing juga dengan jadwal yang ada. Jadi ngaji segini aja, kita baca doa. Alhamdulillah.